Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati dengan NIM J1A122253 dari kelas K3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rute penyebaran, distribusi, dan ekskresi zat yang berpotensi beracun. Langsung saja, itu yang pertama, rute melalui mulut atau proses menelan. Mulut ke saluran gastrointestinal atau zat beracun masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang tertelan. Setelah melewati mulut, zat berbahaya diteruskan ke saluran pencernaan. Di sini zat beracun diserap oleh dinding saluran pencernaan dan masuk ke sirkulasi enterohepatik. Sirkulasi enterohepatik atau zat beracun yang masuk ke hati melalui darah dan getah bening akan didetoksifikasi di hati. Zat yang tidak terserap akan keluar melalui kotoran, sedangkan zat yang sudah diolah di hati dapat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah atau diekskresikan. Yang kedua, rute melalui pernapasan atau inhalasi, hidung atau mulut ke paru-paru, yang dimana zat berbahaya dapat menghirup melalui udara yang mengandung partikel beracun atau gas. Zat ini masuk melalui hidung atau mulut dan langsung menuju paru-paru. Di paru-paru, zat berbahaya diserap ke dalam aliran darah melalui pertukaran gas di alveolus atau bagian kecil dari paru-paru tempat oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan. Setelah terserap, zat berbahaya ini masuk ke sistem darah dan getah bening yang kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk hati untuk proses detoksifikasi. Sisa zat beracun yang tidak terserap dalam paru-paru akan dikeluarkan melalui udara kadaluarsa. Yang ketiga itu rute melalui kulit atau penyerapan kulit. Kulit atau zat beracun juga dapat diserap melalui kulit, terutama jika berupa cairan atau senyawa yang dapat menembus lapisan kulit. Setelah diserap oleh kulit, zat beracun ini dapat masuk ke jaringan ekstraseluler atau cairan yang berada di antara sel-sel tubuh dan kemudian didistribusikan ke organ dan jaringan lain dalam tubuh. Zat beracun dapat beredar melalui darah dan getah bening dan kemudian menuju organ-organ utama seperti ginjal dan hati untuk proses ekskresi. Ekskresi dari kulit terjadi melalui struktur sekretori seperti kelenjar keringat atau kelenjar susu, di mana zat-zat beracun dapat dikeluarkan bersama keringat, air susu, air liur, dan air mata. Distribusi dan ekskresi zat beracun yang diserap melalui salah satu dari 3 jalur ini itu seperti mulut, pernapasan, atau kulit, akan didistribusikan ke berbagai organ melalui darah atau getah bening. Organ utama seperti hati dan ginjal memiliki peran penting dalam mendetoksifikasi dan mengeluarkan zat-zat beracun tersebut. Ginjal mengeluarkan zat beracun melalui air seni atau urin, kelenjar keringat dan kelenjar susu mengeluarkan zat beracun melalui keringat, air susu, air liur, dan air mata. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor yang dapat menyebabkan perubahan fisik pada tangan. Yang pertama itu pada suhu tinggi, paparan suhu tinggi dapat menyebabkan luka bakar pada kulit tangan yang mengarah pada kemerahan, lepuh, hingga kerusakan jaringan permanen. Paparan yang lama pada panas
dapat mengakibatkan dehidrasi jaringan yang membuat kulit tangan kering dan retak. Panas yang berlebihan juga bisa mengganggu aliran darah dan mempengaruhi kerja otot serta saraf di tangan, menyebabkan kelemahan otot atau bahkan hilangnya fungsi jika cedera terlalu parah. Yang kedua itu pada suhu dingin, yang dimana paparan suhu dingin secara ekstrim bisa menyebabkan frostbite atau radang dingin yang bisa merusak jaringan pada tangan. Tanda-tanda awal frostbite termasuk sensasi dingin yang parah, mati rasa, hingga perubahan warna kulit menjadi putih atau kebiruan. Suhu dingin juga dapat memperlambat aliran darah ke tangan yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan menurunkan kemampuan motorik tangan. Selanjutnya, kebisingan. Walaupun kebisingan biasanya lebih berdampak pada pendengaran, paparan kronis terhadap kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan stres. Stres kronik dapat menyebabkan ketegangan otot termasuk di tangan yang mungkin mengakibatkan kram atau gemetar. Selanjutnya itu getaran. Pada getaran, paparan jangka panjang terhadap getaran seperti yang dialami oleh pekerja yang menggunakan alat bergetar seperti bor atau gergaji mesin dapat menyebabkan sindrom getaran tangan, lengan, atau hand arm vibration syndrome atau HAVS. HAVS bisa mengakibatkan mati rasa, kesemutan, atau hilangnya kekuatan otot pada tangan. Dalam kasus yang parah, ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada saraf, pembuluh darah, dan jaringan otot. Selanjutnya itu tekanan. Tekanan yang berulang atau berkepanjangan pada tangan dapat menyebabkan kerusakan jaringan lunak, seperti memar atau cedera pada saraf. Paparan terhadap tekanan yang tinggi atau repetitif juga bisa menyebabkan sindrom carpal tunnel di pergelangan tangan yang dapat mempengaruhi gerakan dan sensasi di tangan. Selanjutnya, radiasi mengion. Paparan radiasi mengion seperti sinar X atau radiasi dari bahan radioaktif dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel kulit dan jaringan di tangan. Paparan jangka panjang atau dalam dosis tinggi bisa menyebabkan mutasi sel, penuaan dini, atau bahkan kanker kulit pada tangan. Selanjutnya, radiasi non-mengion seperti radiasi dari sinar ultraviolet atau UV atau medan elektromagnetik bisa menyebabkan kerusakan kulit seperti luka bakar matahari atau penuaan dini pada kulit tangan. Dalam paparan jangka panjang terhadap radiasi UV, ada risiko kanker kulit, sementara medan elektromagnetik biasanya tidak menyebabkan perubahan langsung pada tangan, kecuali dalam kondisi paparan yang sangat tinggi atau tidak umum. Selanjutnya itu setiap faktor fisik yang saya jelaskan tadi dapat menyebabkan perubahan signifikan pada tangan, baik dari segi fungsi motorik, sensasi, hingga penampilan fisik. Perlindungan tepat seperti mengenakan sarung tangan, sarung tangan pelindung, atau menghindari paparan berlebihan penting untuk mencegah dampak negatif dari faktor-faktor ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.